denger ya tukang bersih-bersih, kamu tuh jangan kebanyakan halu. Kita ini beda jauh. Aku cuma jujur aja, Anin. Kenapa aku ditampar? Emang salah ya kalau aku jujur sama perasaan aku sendiri? Ya karena kamu itu pantas ditampar. Kamu lihat gak diri kamu? Tangan kamu bau pesing dari WC tiap hari. Kamu pikir aku yang cantik gini mau jalan sama orang yang kerjanya bersih-bersih kotoran? Pedes banget omongan kamu, Anin. Aku nggak maksud ganggu kamu kok. Aku cuma ungkapin perasaan aku aja. Ya minimal kamu tuh sadar diri lah. Kamu kerja di sini, aku kuliah di sini. Aku kaya, kamu tuh miskin. Dunia kita itu jelas berbeda. Jangan bikin aku malu lagi kayak gini. Iya, aku ngerti sekarang. Hush, hush. Udah sana balik kerja. Lantainya masih kotor tuh. Iya, aku balik kerja. Maaf ya. Anin, boleh aku ngomong sebentar? Aku ada hal penting nih. Ih, Anin, dideketin fans berat nih. Mas tukang bersih-bersih, makin berani. Heh, kamu mau apa sih? Cepet ngomong, aku lagi capek. Aku cuma mau bilang, aku tuh suka sama kamu dari dulu. Aku cuma pengen kamu tahu, itu aja kok. Kamu suka sama Anin? Aduh, sakit perutku sumpah. Woi bang, ngaca dulu dong. Aning tuh cewek paling cantik di jurusan. Mana level sama kamu lah. Kamu dekil gitu, rambut berantakan, berharap bisa dapat bidadari kayak dia. Mimpi banget deh. Heh, denger ya tukang bersih-bersih, kamu tuh jangan kebanyakan halu. Kita ini beda jauh. Aku cuma jujur aja, Anin. Kenapa aku ditampar? Emang salah ya kalau aku jujur sama perasaan aku sendiri? Ya karena kamu itu pantas ditampar. Kamu lihat gak diri kamu? Tangan kamu bau pesing dari WC tiap hari. Kamu pikir aku yang cantik gini mau jalan sama orang yang kerjanya bersih-bersih kotoran? Pedes banget omongan kamu, Anin. Aku nggak maksud ganggu kamu kok. Aku cuma ungkapin perasaan aku aja. Ya minimal kamu tuh sadar diri lah. Kamu kerja di sini, aku kuliah di sini. Aku kaya, kamu tuh miskin. Dunia kita itu jelas berbeda. Jangan bikin aku malu lagi kayak gini. Iya, aku ngerti sekarang. Hush, hush. Udah sana balik kerja. Lantainya masih kotor tuh. Iya, aku balik kerja. Maaf ya. Kenapa sih aku sebodoh ini? Kenapa aku mikir Anin bakal nerima aku? Yang ada aku dipermalukan. Kalau gini siapa yang mau sama orang kayak aku? Kata Anin, bau pesing, bau kotoran. Ya Allah, sakit banget ya dengernya. Seakan-akan aku ini sampah. Udahlah, aku nggak bisa terus kerja jadi tukang bersih-bersih kampus. Tiap hari pasti bakal ketemu cewek yang aku suka, tapi nganggepku kayak sampah. Aku harus pergi jauh, cari tempat lain, cari hidup lain, tempat yang gak ada Anin, gak ada orang yang ketawain aku kayak tadi. Aku janji, aku bakal berubah, aku bakal buktiin ke semua orang kalau aku akan jadi orang yang bernilai. Aku akan pergi jauh dari kota ini. Pak, ini udah cukup bersih belum, Pak? Kamu orangnya teliti, Raga. Tapi tanganmu masih kaku tuh. Jangan takut salah ya. Saya mau lihat kamu lebih luwes nanti. Saya yakin kamu pasti bisa berhasil.
Serius amat sih, santai dikit kali. Biarpun kamu masih belajar ya, tetap aja nanti kerjanya bersih-bersih doang. Berharap jadi apa sih emangnya? Aku emang bakal kerja jadi tukang bersih-bersih, tapi aku mau jadi yang paling bagus. Lucu lihat kamu ya, sok banget mau jadi profesional cleaning service. Ujung-ujungnya juga ya bersihin bekas kencing sama BAB orang. Buat apa coba jadi yang paling bagus? Sia-sia tau nggak? Andi, kalau kamu ngerendahin orang lagi, kamu keluar dari kelas saya. Semua orang berhak belajar jadi lebih baik. Iya Pak, iya. Pak, aku cuma pengen berubah. Aku nggak mau lagi dipandang rendah seperti sampah sama cewek yang aku suka. Aku mau buktiin kalau aku bisa. Bapak tahu rasanya direndahkan sama cewek yang kita suka. Kamu punya attitude bagus, Raga. Terus belajar ya. Orang yang kuat itu bukan yang paling pinter, tapi yang paling mau berusaha. Aku nggak akan nyerah, Pak. Aku udah sering dapat hinaan. Aku nggak bakal mundur. Besok ada tes penilaian laundry di Hotel Bintang 5 Kelam Residence. Siap-siap ya. Ini bakal nentuin kamu bakal disalurkan kerja atau enggak. Semakin nilai kamu bagus, semakin bagus pula tempat kamu disalurkan nanti. Gajinya tentu semakin tinggi loh. Raga, saya cek hasil kerja kamu hari ini rapi. Tapi saya dengar dari yang lain kamu masih banyak takut salah. Ingat, kamu di sini bukan cuma training, kamu lagi bangun masa depan kamu sendiri. Iya Pak, saya masih berusaha ngilangin rasa minder saya. Kamu udah jauh lebih baik dari pertama datang. Kalau kamu konsisten, kamu bisa punya tim sendiri suatu hari nanti. Saya jamin. Tuh, Raga, siapa tahu kamu bisa buka usaha cleaning service sendiri. Aku kepikiran sih Mbak, tapi aku belum pede, masih takut gagal. Takut itu wajar, tapi jangan biarin takut matiin mimpi kamu. Kalau kamu terus kerja keras kayak gini, saya jamin kamu siap buka jasa bersih-bersih sendiri beberapa tahun lagi. Makasih banyak ya Pak, kata-kata Bapak bikin saya semakin kuat. Alhamdulillah, walau masih training, tapi gajinya ya lumayan lah, uangnya bisa ditabung. Kamu hemat banget sih, Raga. Yang lain itu gajian langsung jajan. Kamu malah nyatet segala. Kamu lagi nabung buat apa sih sebenarnya? Sebenarnya aku mau ngumpulin modal. Aku mau mulai usaha buka jasa kebersihan. Wow, usaha kebersihan itu bukan main-main, Raga. Kamu yakin sanggup? Training di hotel aja udah bikin kamu kelihatan capek banget. Gak apa-apa capek, asal mimpiku semuanya bisa terwujud. Tapi kamu itu terlalu ambisius. Lihat diri sendiri dulu, Raga. Kamu tuh masih training cleaning service. Stop. Padahal kamu juga pas-pasan. Jangan sampai kamu tuh kecewa ya gara-gara ekspektasi kamu yang terlalu tinggi. Aku udah cukup sering kecewa, Mbak. Aku capek dianggap nggak pantas dan seperti sampah sama cewek-cewek yang aku suka. Aku mau ubah hidup aku. Baiklah, kalau memang itu mau kamu, aku sebagai teman ya cuma bisa dukung aja. Tapi kamu harus siap, gak ada jalan yang gampang. Mira, hari ini jadwalnya padat nggak? Saya mau pastiin semuanya berjalan lancar. Maaf Pak Raga, ada yang lebih penting. Ada orderan mendadak dari klien baru. Minta paket kebersihan premium. Lokasinya di perumahan elit. Tapi masalahnya tim kita nggak siap Pak. Udah full booking. Perumahan elit? Tumben banget ya. Mereka biasanya pilih jasa kebersihan yang lebih terkenal dari kita. Kamu tahu nggak mereka dapat kontak kita dari mana? Katanya dapat rekomendasi dari tetangga mereka. Klien ini nggak sebut nama Pak, cuma bilang tolong datang hari ini juga. Waduh Pak Raga, paket premium itu berat Pak.
tenaga kita cuma 3 orang hari ini. Itu juga semua udah dapat orderan. Bapak yakin mau ambil? Ini kesempatan besar, Denny. Kalau kita tolak, mereka bakal cari yang lain. Kalau mereka puas, ini bisa jadi marketing gratis buat kita. Mereka juga pasti bakal marketing dari mulut ke mulut. Ya udah deh Pak, saya emang ikut aja. Oke deh, tenang aja. Saya yang bakal turun langsung ke lapangan. Denny, tolong siapin peralatannya ya. Mira, siapkan pembayarannya ke klien. Iya Pak Raga, saya siapin. Tapi hati-hati di sana ya Pak. Rumah elit itu kadang ribet. Justru itu, kita harus nunjukin standar kualitas kita. Permisi, saya dari layanan kebersihan Raga Care. Saya mau konfirmasi, ini rumah Bu Ratna ya? Kak, kamu Raga? Iya benar, saya Raga. Kami dijadwalkan bersih-bersih paket premium hari ini. Boleh saya masuk untuk mulai kerja? Hah, ini beneran Raga? Ya ampun, Anin, lihat deh, dia berubah banget. Astaga, ini beneran dia. Raga, kamu sekarang beda banget ya. Aku sampai gak ngenalin loh. Iya, saya cuma fokus kerja. Saya bisa mulai dari ruang tamu ya Mbak? Bisa mulai sekarang? Anin, ya ampun, Raga sopan dan ganteng banget. Dulu mah dekil, rambut keribo, bau pesing, sekarang mah wangi. Raga, kamu beneran kerja di sini sekarang? Iya, lebih tepatnya saya punya perusahaan Raga Care. Klien pesan paket premium, jadi saya turun tangan sendiri langsung deh. Aduh, ih, Anin, kamu lihat gak sih? Raga sekarang keren banget. Oh my god, kamu pastinya. Udah Gita, jangan bahas itu. Kalau gitu saya mulai sekarang ya Mbak. Iya Raga, silakan. Saya permisi ya Mbak. Permisi, saya udah selesai beres-beresnya, mau pamit pulang. Raga, nih, minum dulu lah. Kamu dari tadi kerja terus, gak istirahat loh sama sekali. Iya mas ganteng, minum dulu. Kamu rajin banget sih, udah ganteng, rajin. Au. Makasih ya Mbak, tapi saya nggak bisa terima apapun dari klien selain pembayaran jasa. Itu udah SOP perusahaan saya. Raga, kamu jangan terlalu kaku gitu dong. Kamu kan bosnya. Sini duduk sama kita. Maaf, ini masih waktu kerja saya, jadi saya harus profesional. Saya pamit dulu ya mbak-mbak sekalian. Saya masih harus cek kerjaan karyawan saya di tempat lain. Aduh, Anin, lihat deh. Selama ini kamu kemana aja? Cowok kayak gitu, kamu sia-siain. Gita, ih, udahlah. Jangan bahas masa lalu itu. Udah ganteng, pekerja keras lagi. Au, cewek mana yang gak tergila-gila sama dia? Apalagi kalau senyum tuh, aduh, bikin hati meleleh. Raga, kamu berubah banget. Beda jauh sama yang dulu. Aku harus kejar kamu sampai dapat. Kamu harus jadi milik aku pokoknya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Tinggal kirim laporan deh ke kantor. Raga, kita harus bicara sekarang. Astagfirullah, Anin. Kamu ngapain di sini? Kamu kok bisa di sini? Kamu ngikutin saya ya? Iya, karena kamu gak mau dengerin aku tadi. Kamu pergi begitu aja. Ada hal yang harus aku omongin. Anin, kamu nggak boleh kayak gini. Kita tuh bukan siapa-siapa. Lagi pula aku udah move on. Justru itu Raga, aku gak mau kamu bilang gitu. Aku butuh kamu denger semua penjelasan dari aku, biar aku gak dihantuin rasa bersalah. Rasa bersalah kamu itu urusan kamu ya. Bukan tugas saya buat nyembuhin perasaan kamu. Kamu pikir aku gak nyesel tadi? Pas tahu kamu sukses begini, kamu pikir aku seneng udah hancurin hati kamu dulu? Shh,
Stop deket-deket deh. Kamu nggak tahu separah apa hatiku hancur waktu itu. Kamu cuma lihat aku hari ini. Kamu nggak lihat gimana aku berjuang sampai makan mie sebungkus buat dibagi 3 hari. Tidur sambil nangis setiap malam. Cuma karena ucapan kamu yang bilang aku itu sampah. Raga, aku nggak tahu kalau efeknya separah itu. Karena kamu nggak peduli waktu itu. Kamu cuma peduli gengsi kamu. Kamu hina aku seolah aku ini kotoran yang pantas diinjek-injek. Sekarang semuanya berbalik dan kamu baru nyesel. Aku minta maaf. Tolong Raga, jangan bilang kamu benci aku. Aku nggak sanggup. Aku nggak benci kamu, tapi aku nggak akan pernah balik ke titik itu lagi. Sekarang ini, kamu bukan selera aku lagi. Permisi ya, aku mau balik ke kantor, ada banyak kerjaan. Pulanglah Anin, ini bukan masa lalu dan aku bukan laki-laki yang bisa kamu injek lagi. Enggak, aku nggak akan lepasin kamu gitu aja. Aku bakal lakuin cara apapun supaya kamu bisa jadi milikku. Kamu kira aku bakal berhenti? Enggak, Raga. Mira, untuk orderan besok, kamu cek lagi ya. Takut ada yang kelewat, nanti pada komplain lagi. Siap, Pak Raga. Raga, aku boleh bicara 4 mata sebentar? Anin, kamu lagi. Ada perlu apa sekarang? Aduh, kamu jalannya cepet banget sih. Ya ampun, Raga. Lihat ini, Anin tuh dari kemarin gelisah. Ngomongin kamu terus. Dia tuh udah kayak orang frustasi, tau nggak? Waduh, kayak orang kena peret nih, sampai rela datang ke kantornya. Aduh. Raga, sejak kemarin aku nggak bisa tidur. Aku kebayang kamu terus. Kamu bener-bener bikin aku kepikiran. Itu urusan kamu, Anin. Aku lagi kerja sekarang, jangan ganggu aku ya. Raga, tolong jangan gitu. Kamu gak ngerti. Aku bener-bener terganggu. Aku nyari kamu kesini karena aku kangen kamu. Aku pengen berduaan sama kamu. Tuh kan, aku udah bilang juga. Adin tuh jatuh cinta. Adin tuh jatuh cinta gila-gilaan ke kamu, Raga. Gita, ini serius. Kamu tuh jangan bercanda. Udah cukup, kamu jangan bawa perasaan kamu ke kantor aku. Ini tempat kerja, aku mau fokus ke bisnis aku. Aku cuma mau kamu denger aku. Aku cuma mau kamu dengerin aku. Tiap lihat kamu sekarang, aku nyesel, Raga. Aku nyesel banget pernah buang kamu. Dan sekarang kamu datang ke sini berharap apa? Aku balas perasaan kamu. Aku bilang suka ke kamu gitu. Anin, kamu udah terlambat. Aku nggak peduli terlambat atau enggak. Aku cuma mau deket kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Aku bukan milik kamu. Dan kamu nggak bisa seenaknya datang ke kantor aku kayak gini. Pak Raga, mau aku antar dia keluar? Iya Mira, tolong anterin perempuan ini keluar ya. Ayo Mbak, kamu harus keluar. Kamu udah ganggu kita kerja. Raga, jangan gini. Please, aku mohon. Aku cinta kamu. Aku kangen kamu. Alhamdulillah, satu kontrak lagi kelar. Lumayan lah buat tambahin gaji anak-anak. Mas, tunggu sebentar. Mas Raga kan? Iya saya Raga. Ada keperluan apa ya Mbak? Aku tadi lihat kamu loh waktu meeting sama manajer gedung. Cara kamu ngomong itu profesional banget. Aku sampai ikut kagum. Oh, makasih ya Mbak. Saya cuma kerja aja, profesional. Bu Nayara ini penghuni baru di apartemen ini Pak. Kamar apartemennya yang paling besar di apartemen ini. Aku lagi butuh loh jasa kebersihan rutin. Tapi kalau bisa aku maunya kamu sendiri yang handle, bukan staf lain. Loh, kenapa harus saya Mbak? Tim saya juga bisa kok. Mereka malah lebih ahli. Aku lebih nyaman aja kalau kamu yang bersihin. Kamu rapi, cekatan, dan cerdas. Kayak orang yang bisa dipercaya. Mbak, saya pemiliknya. Kalau semua klien minta saya turun tangan, nanti kantor saya tutup, nggak ada yang handle. Mas Raga ini bisa aja. Justru itu loh, aku mau kenal sama orang yang dibalik. Justru itu loh,
Aku tuh mau kenal sama orang di balik usaha Raga Care ini. Kamu beda, Mas. Auramu itu loh kuat. Mbak, saya harus balik ke kantor ya. Saya mau meeting sama anak-anak. Maaf ya. Ya udah, kalau begitu simpan kartu nama aku ini loh. Kalau kamu berubah pikiran atau kalau aku bisa bantu kamu dalam bentuk lain, hubungi aku ya. Iya, baik Mbak. Makasih ya. Wah, Mas, pasti banyak banget yang tergila-gila nih ya sekarang. Baru lewat bentar udah ada yang jatuh hati. Rezeki usaha saya boleh kok datang kapan aja. Tapi gangguan hati jangan dulu lah, Pak. Saya lagi fokus ke bisnis saya nih.